Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan podcast Gisting yang kali ini alhamdulillah kita kedatangan tamu. Beliau Bapak Alwin Fajri Siregar dari Pinbook Jakarta. Alhamdulillah kita bisa bertemu kembali dalam konteks pembicaraan bahwa Gisting Podcast, Gisting mengaji, sharing informasi dalam membangun negeri. Pak Alwin Fajri Siregar, alhamdulillah kita bisa bertemu pagi ini, dan ini kesempatan berharga bagi kami, bagi Gisting, untuk bisa sharing informasi banyak hal terkait dengan Pinbook dan seperti apa Pinbook, dan tentu kami masyarakat Gisting masih banyak yang belum mengetahui terkait dengan ini. Untuk itu ada satu pertanyaan yang kami tanyakan kepada Pak Alwin Fajri Siregar ini. Apa sih Pinbook itu, Pak Alwin? Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masyarakat Gisting yang Allah rahmati. Pinbook singkatan dari Pusat Inkubasi Bisnis Usaha Kecil. Pinbook didirikan oleh 3 lembaga besar di Indonesia pada tahun 1995. Yang pertama adalah ICMI, Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia, yang pada saat itu dijabat ketuanya adalah almarhum Bapak Profesor Habibie. Yang kedua, Majelis Ulama Indonesia, yang pada saat itu dijabat oleh almarhum Kiai Haji Hasan Basri. Yang ketiga, Bank Muamalat Indonesia, yang pada saat itu direktur utamanya adalah Bang Zainul Bahar Nur. Alhamdulillah beliau masih aktif di Basnas saat ini. Misi yang diberikan kepada kami, kepada Pinbook adalah seluas-luasnya, sebanyak-banyaknya memunculkan lembaga keuangan mikro syariah yang pada saat itu dinamakan dengan Baitul Mal wa Tamwil. Hal ini dalam rangka bagaimana masyarakat muslim, seluruh masyarakat muslim mampu dan bisa mengakses lembaga keuangan. Kita ketahui bahwa ada lembaga keuangan dalam bentuk bank, ada dalam bentuk BPR. Nah, ini lembaga yang di bawahnya lagi, karena begitu banyak kaum muslimin yang memiliki kendala untuk mengakses perbankan, yang begitu banyak syarat harus bankable, sedangkan usaha-usaha mikro kita non bankable, tidak memenuhi syarat perbankan, dan mayoritas umat Islam pada saat itu berada pada level ini. Nah, ketika kita sudah bikin bank muamalat dirasa belum cukup, kita bikin BPRS ternyata masih banyak yang belum bisa mengakses, maka kemudian lahirlah ide untuk melahirkan Baitul Mal wa Tamwil, dan itu kita bikin dari Aceh sampai Papua. Khusus Aceh namanya Baitul Khairat. Baitul Khairat, karena Aceh istimewa katanya, jadi beda katanya, mintanya beda gitu. Baitul Khairat, yang lain menamakan dirinya Baitul Mal wa Tamwil. Terkait dengan kelembagaan yang memfasilitasi masyarakat untuk bisa mengakses lembaga-lembaga keuangan secara mikro, apa yang contoh-contoh yang pernah dilakukan oleh Pinbook di lapangan di dalam proses bagaimana kelembagaan ini bisa muncul? Apa kendala-kendala yang dihadapi? Baik, ketika kita ingin melakukan penguatan ekonomi kepada masyarakat yang itu levelnya adalah usaha mikro, maka mau tidak mau mereka butuh sebuah lembaga yang mampu memfasilitasi pembiayaan untuk permodalan mereka.
Nah, lalu kita buatlah yang tadi Baitul Mal wa Tamwil dengan berbagai macam modelnya. Berbagai modelnya. Ada yang kita bikin di awal-awal itu melalui jaringan masjid. Oh, jaringan masjid. Nah, ini cocok ini, jaringan masjid. Ya. Kemudian ada yang kita bikin dengan model transmigrasi. Jadi bekerja sama dengan Kementerian Transmigrasi pada situ membuat yang namanya BMT Trans di beberapa daerah, di beberapa daerah transmigrasi. Yang kedua dengan Departemen Sosial. Pada saat itu menterinya adalah Bakhtiar Khamsah, itu membuat yang namanya BMT Kube Sejahtera. Dari Aceh sampai Maluku Utara pada saat itu. Kube Sejahtera 1 sampai Kube Sejahtera ratusan lah. Itu. Dan juga dengan pemerintah banyak kita lakukan. Yang paling banyak sesungguhnya bagaimana kita menumbuhkan itu secara swadaya masyarakat. Swadaya ya. Di pesantren kita bikin BMT pesantren. Saat ini ada BMT pesantren yang namanya Pesantren Sidogiri, BMT Sidogiri. Asetnya itu sudah 4 triliun. Jadi Pinbuk juga ikut. Ya, kita ikut melakukan pelatihan-pelatihan, melakukan pendampingan, baik itu kepada BMT-nya juga usaha-usaha mikronya. Dengan menempatkan pendamping-pendamping. Kita dulu di tahun 90-an, 95 sampai 2000 itu melahirkan banyak fasilitator. Ya, dengan difasilitasi oleh negara dan sebagainya. Iya. Karena lembaga keuangan mikro syariah, BPRS dan lain sebagainya, tentu di samping kemudian profesional, terintegrasi, bagaimana komitmen terkait dengan kesyariahannya ini? Ya, kita punya komitmen untuk membangun syariah yang syamil. Syamil. Bagaimana menjamin bahwa semua transaksi itu sesuai dengan yang berlaku dalam syariah kita. Sehingga kita juga berperan aktif dengan Dewan Syariah Nasional. Dengan DSN, Kemudian kita juga mendorong bagaimana BMT ini diawasi oleh Dewan Syariah. Makanya kemudian kita berpartisipasi aktif dengan Kementerian Koperasi mensyaratkan setiap BMT memiliki Dewan Pengawas Syariah, DPS. Yang tersertifikasi. Jadi kita rutin melakukan pelatihan-pelatihan untuk DSN. Oke. Saya tertarik dengan tadi bahwa Pinbuk itu juga memfasilitasi bagaimana kelembagaan keuangan mikro itu juga melalui jaringan masjid ini. Mohon diceritakan lebih lanjut karena kita ini kan di Masjid Al-Munawwarah ini, termasuk podcast Gisting Mengaji ini kan diinisiasi oleh pemuda-pemuda yang punya kreativitas. Tentu hal ini perlu didukung dan dikembangkan sehingga ke depan akan bisa lebih maju. Ini menarik ini, mohon dijelaskan Pak Alwin. Sebagaimana yang kita pahami, fungsi masjid itu sangat luas. Ketika kita bicara masjid, maka kita mencontoh masjidnya Rasulullah ketika masjid tidak hanya berfungsi sebagai tempat ibadah, tidak hanya berfungsi sebagai tempat tafaqquh fid din, tidak hanya berfungsi sebagai tempat dakwah, bahkan di zaman Rasulullah berperang, latihan perang, bermusyawarah dalam masjid, dan salah satunya adalah mengenai bagaimana ekonomi umat itu digalakkan. Ketika pertama kali Masjid Nabawi dibangun, setelah selesai maka yang pertama kali dilakukan oleh Rasulullah kalau kita baca sirah adalah mentaakhirkan para sahabat mujahidin dan sahabat ansor, mensaudarakan. Salah satu yang menarik itu adalah ketika Rasulullah mensaudarakan Abdurrahman bin Auf dengan Sa'ad Al-Arabi Al-Ansari. Ada dialog yang luar biasa pada saat itu antara dua sahabat ini. Saat menawarkan kepada Abdurrahman, aku punya istri, silakan engkau pilih yang kau sukai, nanti aku ceraikan. Aku punya harta, setengahnya akan aku berikan kepada engkau. Walaupun kemudian saat
seorang sahabat yang punya izzah, izzah gitu kan. Cukup tunjukkan aku di mana pasar, ya, gitu kan. Kalau gitu dipraktekkan sekarang, rebutan nih cari orang yang kayak saat ini kan. Makna dari mempersaudarakan itu salah satunya adalah bagaimana Rasulullah ingin memberdayakan kaum muhajirin dengan para sahabat-sahabat Ansor. Sahabat-sahabat Ansor dalam hal ini juga dalam sisi ekonomi. Itu yang pertama. Yang kedua, ketika kita bicara tentang syariah Islam, maka sering para mubalik, para ulama bicara tentang isi ekonomi juga. Salah satunya adalah pengharaman riba. Ya kan? Wahallallahu bai'a wa harrama riba. Ayatnya di luar banyak dibahas. Tapi kemudian terkendala bagaimana kita keluar dari riba kalau kemudian tidak difasilitasi. Ya. Nah, salah satu fungsi masjid itu adalah memfasilitasi. Tidak hanya menceramahkan, mendakwahkan riba itu haram, tapi apa solusinya? Maka kemudian kami di Pimbuk jauh dan di tahun 90 sudah memulai dengan BMT Masjid. BMT Masjid. Ya, bagaimana kaum duafa, kan? Bagaimana memanfaatkan dana zakat, infak, sedekah dan wakaf lebih fungsional untuk memberantas kemiskinan umat ini, terutama juga memberantas renten. Di Aceh kita klik dari Aceh sampai Papua itu ada, dari pinggir laut sampai gunung-gunung itu ada praktek, aja dengan nama-nama yang berbeda. Ya kan, ada Bang Ampe Anam, di Bukit Tinggi itu dikenal Bang Ampe Anam. Kasih Ampe Anam, kasih 4 kembali 6. Subuh itu dikasih 4, nanti setelah jam 10 ditarik oleh mereka 6. Ya kan? Di Sumatera Utara adanya BII, Bang Inang-Inang. Ada Bang Pelecit. Bang Pelecit. Nah, kalau di Lombok, saya dulu di Lombok pendampingan berapa tahun di sana, ada yang namanya Bang Rontok. Bang Rontok itu datang ke rumah, tok 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 tok, nah itu Rontok. Ada Bang Subuh, seorang ibu orang kaya, dia subuh hari sudah bawa uang satu koper itu, bagi-bagi uang di pasar. Nanti subuh jam 10 dia datang lagi ngambil. Ada bangke kalau di Bekasi, Jawa Barat, bangke, bang keliling. Bang keliling. Artinya hal yang sangat familiar di masyarakat riba itu. Jadi kalau di kota kayak saya kan di Bekasi ya, itu anggota saya bina ada 3.500. 3.500 bikin koperasi anggota saya khusus orang miskin memang. Koperasinya koperasi duafa. Itu mereka pinjam itu tidak hanya 1, 2, sampai 23 orang. Artinya apa? 24 kehidupan dia setiap jam diketok orang untuk tagih. Artinya, nah dengan memfungsikan masjid dengan melakukan praktek-praktek ekonomi syariah itu jauh lebih dahsyat. Masjid ada lasnya. Lasnya, nah, bagaimana las wakaf itu bisa dikelola dengan baik. Masjid juga banyak jemaah akhnianya. Bagaimana kita mempersaudarakan sebetulnya konsep seperti Abdurrahman bin Auf itu, itu bisa dipraktekkan di masjid. Nah, jadi fungsi masjid harus kita berdayakan lagi, kita lebih optimalkan lagi. Menarik sekali. Tadi saya membayangkan seandainya kemudian ada saat di Masjid Al-Munawwarah kemudian menawarkan kepada saya punya istri boleh dinikahi, setengah harta saya boleh dimiliki. Apakah izzah saya muncul pada saat ini? Gitu ya. Tetapi ini menarik bagaimana kemudian masjid juga sudah mulai bergerak di dalam bagaimana mengaplikasikan Al-Quran di dalam kehidupan nyata. Terutama konsep halalnya jual beli dan haramnya riba. Ini kan sering diceramahkan tadi. Namun di dalam realitanya tentu tadi disampaikan oleh Pak Alwin bahwa ternyata memang memperjuangkan ekonomi syariah itu butuh profesional, butuh dilembagakan, butuh langkah-langkah yang terintegrasi sehingga kemudian konsep ini bisa berjalan. Menarik sekali. Ada satu pertanyaan yang kemudian saya tanyakan. Kondisi Masjid Al-Munawwarah ini, Pak Alwin, bahwa kita juga dekat. Seandainya mungkin ada ditanyakan, tunjukkan saya pasar, saya akan tunjukkan pasar Gisting, Pak. 100 meter. 100 meter. Ada pasar Gisting. Kemudian di sini juga bahwa
ada lembaga keuangan syariah, kemudian ada lazismu, ya, lembaga amil zakat sebagai juga lembaga amil las, ya, sebagai las. Di sini juga ada jamaah dan seterusnya dan seterusnya. Bagaimana sih kemudian menyatukan potensi-potensi ini? Ada potensi lembaga keuangan, ada potensi lembaga malnya, kemudian dengan jamaah. Kemudian bagaimana memadukan ini sehingga kemudian apa yang disampaikan Pak Alwin tadi betul-betul masyarakat terutama jamaah terfasilitasi dalam konteks pengembangan ekonomi dalam yang mikro ini, gitu. Baik, saya rasa di Gisting ini banyak saat-saat Rabi. Orang-orang baik itu sangat banyak di Gisting. Insya Allah, yang insya mereka Allah memiliki kecukupan finansial. Yeah, ya. yeah. Tinggal bagaimana kita meyakinkan mereka, ya, baik melalui lembaga LAS, BNT dan sebagainya yang sudah ada di sini. Dan jangan lupa juga ada Bank Wakaf Mikro. Oh, Bank Wakaf Mikro, ya. Mungkin satu saat Bank Wakaf Mikro bisa duduk di sini juga. Bisa, insyaallah. Ya. Artinya memfasilitasi potensi-potensi keumatan ini untuk duduk bareng untuk melakukan gerakan pemberantasan kemiskinan, gerakan pemberantasan rentenir, gitu kan. Saya rasa sangat mungkin, gitu ya. Masjid mempelopori, mengundang mereka, memetakan potensi mana yang bisa dikembangkan, karena untuk melakukan pemberdayaan untuk kalangan duafa ini cukup unik, ya, nggak bisa melakukan hanya sekedar kasih modal lepas dan sebagainya. Gitu, ya. Makanya Bank Wakaf Mikro yang dikhususkan untuk usaha-usaha ultra mikro itu melakukan dengan pendekatan kelompok. Uang itu wasilah. Uang itu wasilah. Yang pertama kali kita rubah itu adalah mindset, cara berpikir mereka. Yang kedua adalah jiddiyahnya, kesungguhan. Yang ketiga baru menunjukkan jalan yang benar dalam bertransaksi yang benar itu seperti apa. Nah, mungkin semua kita yakin bahwa ketika Allah berfirman wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Ya, ketika orang-orang bertakwa itu Allah akan kasih jalan keluar. Tapi banyak orang mungkin bersuuzon kepada Allah. Saya udah bertakwa, saya sudah berdoa sing akeh kok enggak kabul gitu. Tapi mungkin pada saat itu dia tidak lupa bahwa kehidupannya banyak terlibat dengan hal-hal yang dilarang Allah, salah satunya riba. Ya, apalagi di model pertanian seperti ini kan, ijon itu hal yang biasa. Ya, ijon ya, pohon ditawar gitu kan, alpukat udah dibeli gitu kan, tanpa melalui proses yang benar. Kalau di syariah ada akad as-salam. Ini kan perlu disosialisasikan kepada masyarakat. Sederhana tapi menentukan gitu untuk keberkahan rezeki gitu. Kan? Nah, ini yang mungkin masjid bisa mempeloporinya. Karena potensi ada Bank Wakaf Mikro, ada kemudian BMT, ada LAS, LASMU dan sebagainya. Tinggal merajut saja masjid, mempelopori. Fungsi masjid itu aja sebenarnya. Oh, gitu ya. Merajut. Nggak perlu harus membangun lembaga yang baru kan, sudah ada, ya sudah, tinggal duduk bareng, meletakkan, ya sudah, jalan bareng-bareng atau strategi. Karena ini menarik Pak Alwin. Jadi diskusi-diskusi ini tentu nanti akan menjadi sesuatu yang harus terus dibawa, karena insya Allah nanti di podcast Gisting juga, Gisting Mengaji itu tanggal 4 Januari kita kan ada kedatangan tamu juga dari Bupati. Bupati Tanggamus, Ibu Bupati Tanggamus, Bu Ajah Dewi Handayani. Kira-kira seperti apa sih sehingga kemudian masjid bisa terkoneksi juga dengan pemerintah daerah. Jadi semua potensi itu bagaimana pembangunan umat juga, masjid ini bisa menjadi bagian ini loh. Kita masjid itu punya konsep yang berbeda, bahwa masjid kita itu bukan hanya kemudian untuk tempat sholat, bahwa mengurusi orang miskin ternyata banyak sekali aspek yang harus dipikirkan, seperti tadi disampaikan, mindsetnya harus dirubah, kemudian jiddiyahnya, keinginan kerasnya harus dirubah juga gitu kan. Nah, potensi-potensi yang tercerai-berai ini kemudian ingin kita satukan. Nah, ini kami ingin tanya kembali,
apa saran-saran Pak Alwin ini? Bagaimana masjid bisa juga terkoneksi dengan pemerintah daerah dan lain sebagainya? Monggo Pak Alwin. Ya, salah satu kewajiban pemerintah itu adalah mensejahterakan masyarakatnya. Iya, iya, iya. Ya, jadi kita masuk dari situ. Iya, iya, iya. Ya. Bagaimana kemudian pemerintah misalnya memfasilitasi, Iya, iya, iya. memfasilitasi masjid baik itu dengan peraturan, dengan fasilitas modal, kan bisa ya, Iya, bisa. Artinya kita bisa mengajak pemerintah bersama-sama, misalnya membuat sebuah komitmen, membuat wilayah yang Islami ya, Iya, iya. dalam konteks pemberantasan masjid itu. Mulai dari produk halal, produk halal kan, kemudian dari lembaga keuangan, kemudian peraturan-peraturan yang mungkin bisa mendukung itu semua. Ya, bagaimana misalnya sampai terkecil bagaimana ada pelarangan praktek-praktek riba itu. Oh gitu. Ya. Kalau di banyak wilayah kan ada spanduk rentenir dilarang masuk. Gitu ya. Tapi kan itu sudah ya masyarakat, ya kan. Rentenir tidak dijamin keselamatannya sampai ekstrim seperti itu. Iya, iya, iya. Tapi kan tidak legal. Iya, iya, iya. Tidak legal, sulit untuk kemudian orang datang ke rumah-rumah menawarkan uang berlaku riba dan sebagainya sehingga terjerat rentenir. Nah, kalau pemerintah punya policy untuk melarang itu jauh lebih baik. Kemudian ketika memfasilitasi gitu kan, aparat-aparat desa, kecamatan, kelurahan untuk bahu-membahu untuk melakukan pemberdayaan, itu juga bisa. Bisa. Iya, menarik sekali bahwa tadi ada produk halal dan lain sebagainya. Pertanyaan saya berikutnya adalah begini Pak Alwin, bahwa memang betul ketika kita berhadapan dengan masyarakat mikro itu betul-betul ada jiwa besar, kesabaran, ada komitmen, ada hal banyak yang dibutuhkan. Maka berdasarkan pengalaman apa yang Pak Alwin tadi sampaikan, hal apa sih yang paling sangat mendasar terutama bagi masjid gitu kan, untuk tetap kokoh istiqomah di dalam mendampingi para fuqaha dan memberikan sebuah wacana, mindset, cara pandang yang berbeda kepada agniya, bahwa ini juga menjadi bagian kewajiban mereka untuk bersama-sama mengagniakan orang-orang mustad'afin gitu kan. Monggo saran Pak Alvin. Satu, SDM. SDM ya. Ya, artinya kita harus menyiapkan SDM yang qualified, yang baik, profesional, yang memiliki kemampuan untuk melakukan pendampingan usaha, pendampingan masyarakat dan sebagainya. Ya, satu itu. Yang kedua adalah sistem informasi. Sistem informasi. Ya, bagaimana orang itu bisa melihat peta kemana alur uangnya. Ke siapa gitu. Orangnya, bagaimana perkembangannya. Nah, kita sudah punya sistem-sistem itu. Oh, sudah ada ya? Sudah ada ya, kita juga punya. Kita juga punya Baitul Mal, IT untuk Baitul Mal dan sebagainya, itu bisa menilai. Jadi ketika orang ingin berdonasi, nah, dia bisa tinggal lihat HP-nya saja. Saya berdonasi dengan ini siapa, menarik ini. gitu kan? Menarik nah, artinya dia menjadi yakin dengan teknologi, dengan profesionalisme, maka itu akan mendorong orang untuk percaya dan menyerahkan sebagian rezekinya kepada kita. Yang ketiga adalah tadi bagaimana menjalin komunikasi dengan berbagai pihak. Tadi pemerintah, pemerintah kan punya banyak hal yang bisa digunakan. Bagaimana ketika produk-produk yang sudah kita inisiasi dihalalkan, kemudian disertifikasi, izin dan sebagainya dipermudah. Nah, itu kan wewenangnya pemerintah ya. Dan bisa digratiskan sekarang kan, kan. Nah, itu lebih efektif. 3 hal itu dilakukan, saya rasa selesai. Mohon diulangi tadi lagi Pak Alwin, 3 hal tadi. Pertama SDM yang profesional. Yang profesional. Yang jadi kedua, dilatih harus kan, dilatih. Kita pelatihan sampai 21 hari untuk menyiapkan pendamping gitu. Dari jam subuh sampai jam 10 malam itu kita siapkan. Gitu ya. Yang kedua adalah sistem informasi. Sistem informasi. Yang ketiga adalah sinergi ke semua pihak terutama pemerintah. Ini menarik sekali. Nah,
tentu ini peran Pinbook nanti di dalamnya. Bagaimana kemudian seperti apa sih peran Pinbook yang mungkin bisa terkoneksi dengan kita? Gitu. Contoh misalnya terkait dengan SDM. Tadi ada pelatihan. Ada pelatihan. Kemudian terkait dengan IT ya. Sistem informasinya. Informasi bagaimana sekarang orang mau berdonasi sudah. Udah oke. Tadi saya lihat ada barcode di sini kan. Seharusnya bisa bekerja sama dengan Bank Syariah Nasional kalau barcode. Jadi orang datang itu cukup klik aja udah donasi. Kalau ngasih receh kan kadang-kadang receh, tapi kalau ngasih kan malu dia ngasih cuma 10.000 kan enggak. Kasih barcode, nah tinggal Iya. Ya, kembali nanti suara ini akan semakin meluas dan akan kita kuatkan. Bagaimana kemudian SDM, kemudian lain sebagainya bisa kita kembangkan. Terakhir ini Pak Alwin, mohon untuk berikan closing statement ini. Ya. Menarik sekali diskusi ini. Gitu. Ya. Masjid merupakan tempat di mana kita melakukan semua aktivitas, khususnya adalah untuk aktivitas ekonomi. Masjid memiliki tanggung jawab mensejahterakan jemaahnya. Yeah. Ya, untuk itu kemudian masjid bisa membuat sebuah lembaga yang itu bisa memadukan semua potensi yang ada untuk mensejahterakan umat muslim di seluruh wilayah Gisting, di seluruh wilayah masjid. Ya. Dan mudah-mudahan dengan upaya masjid memfasilitasi semua potensi umat itu, Gisting terbebas dari rentenir. Gisting sudah menjadi daerah yang syariah karena ilmu-ilmu tidak hanya sebatas kajian tapi diaplikasikan di kehidupan masyarakat. Ukhuwah semakin terjalin di mana kemudian orang yang memiliki kelebihan dengan senang hati untuk memberikan sebagian rezekinya untuk memberdayakan saudara-saudaranya yang lain. Amin. Terima kasih sekali Pak Alwin. Diskusi ini sangat menarik. Alhamdulillah podcast Gisting Mengaji bisa kembali tayang dengan diskusi yang sangat menarik. Ada poin yang sangat penting menurut saya. Mari kita Masjid Al-Munawwarah Gisting, kita siapkan SDM, kemudian kita lengkapi juga dengan membangun SDM itu dengan kemampuan IT, kemudian masjid ini terkoneksi dengan semua pihak, maka insya Allah kita akan mendapatkan satu progres ke depan masjid yang berbeda, sehingga fungsi masjid tidak hanya kemudian dalam aspek ubudiyah murni, tetapi juga dalam aspek-aspek yang lain. Semoga bermanfaat. Podcast Gisting Mengaji, sharing kesahihan informasi membangun negeri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.